Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang komponen kopling untuk Honda C-Series. Itu contohnya Honda Grand, Legenda, Supra 100 ya. Itu kita kali ini membahas tentang komponen kopling. Nah, kali ini saya akan mencoba menerangkan bagaimana cara pemasangan kampas kopling pada Honda C-Series. Nah, di beberapa kasus itu ada pemasangan kampas kopling yang kemudian setelah dipasang, ketika di handle kopling ditekan, dia ada suara letak-letak dan kopling tidak bekerja dengan baik. Itu permasalahannya apa? Nanti saya bahas di sini. Oke, langsung saja. Untuk kali ini, untuk prakteknya saya akan menggunakan kampas kopling yang lama, bekas yang dibongkar ini, untuk contoh pemasangan kampas kopling. Nah, kali ini saya menggunakan contoh kampas kopling yang lama. Ini saya sudah membeli kampas kopling yang baru untuk mengganti kampas kopling yang lama. Kebetulan ini adalah Honda Astra Legenda tahun 2003. Nah, untuk kampas koplingnya ini kita pakai genuine ya, AHM Honda genuine part. Untuk ring harganya kurang lebihnya sekitar 75 sampai 80 ribu rupiah per ini ya, per set ya. Nah, jumlah kampas kopling sendiri untuk Honda C-Series adalah 4 pieces. Jadi ada 4 pieces, bentuknya sama, dan kampas kopling ini sendiri sama dengan kampas kopling yang dipakai oleh Honda GL series, contohnya GL Pro, GL Max, Tiger. Ini sama, hanya saja di Honda GL Pro, GL Max, Honda Tiger itu punya outer ring ya untuk kampasnya, jadi dia ada 5 pieces. Kalau di Honda C-Series cuma ada 4 pieces. Nah, ini kampas kopling. Kemudian untuk plat koplingnya ada 3 pieces ya teman-teman, ada 3 pieces bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya kopling. Nah, dia jumlahnya ada 3 karena kampasnya ada 4. Lanjut saja langsung ke pemasangan. Nah, ini adalah kopling house atau clutch house untuk kampas kopling. Nah, di dalam clutch house ini ada inner washer, posisinya ada di tengah sini. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika teman-teman memasang kampas kopling yang baru. Jadi ini jangan sampai ketinggalan ya, karena ini adalah washer untuk menggerakkan ini bagian kopling house yang lain. Jadi ketika dia dipasangkan, washer ini sebagai ini ya, sebagai jarak antara kopling house dengan bagian yang satunya. Kemudian langsung saja dipasang. Untuk pemasangannya dipasang dulu bagian ini. Ini bagian ini dipasang dulu. Kita pasang. Ini posisinya bebas saja ya. Posisinya bebas. Kemudian kita pasang kampas kopling yang pertama. Ini bolak-balik nggak masalah, karena dia dua mukanya sama. Kemudian setelah kampas kopling terpasang, kita pasang plat kopling. Nah, kita perhatikan di sini, karena ini plat kopling yang sudah bekas, maksudnya sudah dipakai sebelumnya, kita perhatikan bekasnya. Nah, di sini ada bagian yang agak tajam dan bagian yang tirus di bagian sisi luar dari plat kopling. Bagian yang tirus menghadap ke atas seperti ini. Nah, ini disesuaikan dengan posisinya, dengan
pinnya ya, seperti ini. Dan pasang lagi plat yang berikutnya, begitu seterusnya sampai plat dan kampas kopling terpasang semuanya. Ini nah, ini juga pokoknya jangan sampai ketinggalan, semua plat dan kampas harus masuk. Nah, oke. Setelah ini terpasang, nah ini bagian untuk per kopling ya, per koplingnya kita pasang sesuai dengan alur giginya. Jadi gigi-giginya sesuai dengan gigi-gigi di sini. Kalau misalkan agak kesusahan, nanti kita goyang-goyang dikit. Nah, oke. Seperti ini. Nah, sudah ini terpasang. Jadi seperti ini terpasang. Selanjutnya nanti kita pasang ini bagian penahan per kopling. Ini bearing stud kopling ya, bearing stud kopling. Kemudian nah ini washer untuk mur rumah kopling dan murnya. Nah ini murnya rumah kopling, kita bisa buka ini pakai crown socket ya, atau kunci mahkota. Seperti ini bentuknya. Sebaiknya jangan pakai semacam drip ya. Biasanya kan dibuka kalau nggak punya crown mahkota, kunci mahkota, bukanya pakai drip. Sebaiknya jangan, karena bisa merusak asnya gigi transmisi gitu. Nah, oke, setelah terpasang nanti kita pasang washer, dipasang. Ini kalau yang di bagian rumah kopling washernya sebenarnya bolak-balik sama, cuman kita lihat lagi karena ini sudah bekas, kita bisa lihat bekas washer ini. Nah, untuk bagian yang bekas kena mur rumah kopling, tentu saja di bagian luar lagi pasang seperti ini, kemudian baru dipasang murnya begitu, dan dikencangkan dengan kunci mahkota. Selanjutnya dipasang per koplingnya 4 pieces dan dipasang penahan pernya dan dibaut satu persatu mengikuti alur dari pemasangan. Ini bebas ya, cuma nanti pemasangannya kita mengencangkannya selang-seling, jangan di satu sisi aja. Nanti kalau pemasangannya cuman dari satu sisi aja, nanti biasanya kejadiannya adalah penahan per kopling ini patah atau pecah ya. Setelah semua terpasang, nanti jangan lupa bearing stud kopling dipasang kembali seperti ini dan semua dirangkai kembali. Oh ya, tentu saja kalau posisi pemasangan rumah kopling pada saat masuk ke krok as dan gigi as transmisi tentu saja harus bareng ya, harus bersama-sama. Jadi nanti pemasangan seperti ini ketika dimasukkan harus bersama-sama, karena kalau tidak bareng jelas nggak bisa. Nah, untuk yang di motor ini rumah kopling sentrifugalnya kita pantek, dilas mati supaya dia tidak bergerak sendiri-sendiri, karena di motor yang satu ini kita rubah menjadi kopling manual ya, pakai kopling tangan begitu. Jadi kopling sentrifugalnya kita pantai supaya dia tidak bekerja dan ini bisa berputar semua mengikuti perputaran dari krek as begitu. Baik teman-teman, setelah tadi kita melihat bagaimana caranya memasang rumah kopling di rumah koplingnya atau plat kopling di rumah koplingnya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang part pendongkrak tenaga khususnya di Honda C Series ya. Ini untuk Honda C Series, misalkan teman-teman pengen tenaga motornya agak lebih galak dikit walaupun mesinnya standar, kita bisa pakai
beberapa part seperti ini. Tuh ada es lewat, mungkin kita bisa beli es dulu biar lebih fresh begitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya apa sih part yang perlu diganti kalau kita pengen mendongkrak tenaga Honda C-Series kita, Supra, Legenda, Grand atau yang lainnya, walaupun mesinnya standar gitu ya. Yang pertama kita yang paling simpel kita bisa pakai pair coupling dari ini ya. Pair coupling ini pair couplingnya Suzuki Smash lama atau Smash 110. Nah, kenapa kita pakai pair couplingnya Smash? Karena pair coupling Smash ini terkenal cukup kenyal ya, keras ya dia. Nah, karena dia cukup keras, ketika dia dipasang di rumah kopling itu ketika menekan kopling dia lebih kencang atau lebih kuat. Jadi pelat kopling dan kampas kopling tertekan kuat. Jadi tenaga yang disalurkan oleh krek as ke rumah kopling jadi lebih maksimal. Selanjutnya di motor ini kita pasang kopling manual ya, kita pakai tuas kopling manual. Ini handmade, ini blok aslinya, blok orinya dilobangin, dibor, bobok, kemudian dibikinkan dengan metode bubut untuk rumah stud kopling, dan ini tuas untuk stud kopling. Jadi stud kopling yang bawaan motor kita ambil, kita ganti dengan buatan ya. Kita bisa pesan di tukang bubut atau kalau sekarang sih beli part rumah kopling yang sudah kopling manual sih banyak ya. Contohnya merek mungkin ada TDR, ada SND dan lain-lain. Nah, untuk pemasangan kopling manual itu sangat mudah sekali, yaitu tadi kita lepas komponen stud kopling yang aslinya, kita lepas semua. Untuk komponen blok kopling yang baru kita pasang, dan jangan lupa yang jelas ini ya, rumah kopling ganda atau kopling sentrifugalnya kita pantai seperti ini, dilas, bisa pakai las listrik, las mati. Jadi bagian kopling sentrifugalnya bergerak terus mengikuti pergerakan krek as. Jadi dia bisa bergerak terus sesuai dengan pergerakan krek as. Jadi tenaga tersalurkan melewati gigi ini ke gigi rumah kopling langsung tanpa melewati kopling sentrifugalnya. Gitu teman-teman, ini contoh part pendongkrak tenaga Honda C-Series yang simple. Ini untuk pembuatan kopling manual dan penggantian pair Suzuki Smash itu sangat murah. Untuk pembuatan kopling manual dengan metode bubut las itu budget di bawah 500.000, itu sudah komplit dengan handle-handlenya. Untuk blok kopling yang beli jadi sudah pakai kopling tangan juga sekarang sudah murah, bisa langsung beli dan langsung pasang sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan blok kopling yang beredar sekarang sesuai dengan mereknya masing-masing. Begitu teman-teman, ini contohnya komponen pendongkrak tenaga untuk Honda Grand, Honda Supra 100, Honda C-Series lah pokoknya, yang biar lebih greget gitu larinya. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Kita bahas hal-hal yang lain yang lebih seru.